Master Cheng Yen ingin agar setiap insan Seci menjadi contoh nyata dalam menyebarkan cinta kasih universal melalui berbagai kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, pelestarian lingkungan, dan sebagainya yang telah dirangkum dalam Kilas Bulanan Maret 2016. Kebakaran terjadi pada 10 Maret 2016 di Pesing Koneng, Kedoya, Jakarta Barat. 60 rumah hangus terbakar dan 70 kepala keluarga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Pasca kebakaran, tepatnya pada 13 Maret 2016, 26 relawan Seci terjun ke lokasi pengungsian untuk membagikan paket bantuan yang berisi barang kebutuhan sehari-hari. Bantuan kita pun yang kita berikan kepada mereka juga tidak akan bertahan lama. Tapi yang kita sasar adalah di sini bahwa cinta kasih yang kita sudah berikan kepada mereka, kita juga buka silaturahmi dengan mereka, jangan sampai terputus. Kala itu para warga yang sedang beraktivitas panik ketika melihat api yang sudah membesar dan menjalar dengan cepat ke rumah-rumah sekitarnya. Insan Seci menjadi sandaran di tengah penderitaan korban kebakaran. Semoga perhatian penuh yang diberikan dapat mengembalikan semangat hidup mereka. Pada 11 Maret 2016, hujan deras mengguyur Kabupaten Bandung sehingga menyebabkan 3 kecamatan yakni Kecamatan Bojong Soang, Kecamatan Dayakolot, dan Kecamatan Bale Endah terendam banjir mencapai 3 meter. Puncak debit air yang meluap dari Sungai Citarum terjadi pada hari berikutnya. Melihat kondisi tersebut selama 2 hari yaitu pada 14 dan 15 Maret 2016, relawan Seci mensurvei lokasi banjir terparah di Kecamatan Bojong Soang dan Kecamatan Dayakolot dengan membawa makanan dan selimut yang diberikan kepada 2049 kepala keluarga. Selama 3 hari secara bertahap dari tanggal 14 sampai 16 Maret 2016, relawan juga memberikan alat mandi, pakaian, obat-obatan, serta bahan pangan mentah untuk diolah menjadi nasi bungkus kepada PMI, yang tempatnya juga sekaligus dijadikan posko pengungsian sementara. Kita berterima kasih kepada yang telah memberikan bantuan, apapun bentuknya bantuan itu kita terima dengan sangat. Jadi saya terima kasih banget dengan Bunda Suci bahwa setiap ada bencana itu pasti duluan untuk membantu kita, untuk membantu masyarakat maksudnya. Harapan ke depan mudah-mudahan kerjasama ini dilanjutkan sehingga kita mempersempit jarak antara yang kaya dengan miskin. Perhatian yang diberikan relawan sangat berarti bagi para korban. Selain membantu menyambung hidup mereka, juga memberikan dorongan moral agar para korban tetap berlapang hati melewati bencana ini. Sosialisasi misi amal Seci atau SMART berjalan sukses dengan diiringi antusias para siswi SMA Santa Ursula. Pada 8 Desember 2015 di Gedung SMA Santa Ursula, Jakarta Pusat. Tujuan Master Cheng Yen dalam menginspirasi yang mampu untuk membantu yang kurang mampu terrealisasikan dalam program SMART ini. Kita tuh terinspirasi gitu loh, kita yang punya lebih, kenapa nggak bisa bantu orang lain. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan banyaknya siswi yang berpartisipasi dalam acara penuangan celengan bambu yang dilakukan pada 15 Maret 2016 di Aula Kesiswaan SMA Santa Ursula, Jakarta Pusat. Sekitar 200 siswi menuangkan cinta kasih mereka dalam bentuk rupiah-rupiah kecil. Kadang-kadang kan orang berpikir bahwa melakukan sesuatu untuk orang lain itu harus sesuatu yang besar gitu ya. Biaya yang besar atau tenaga yang besar dan seterusnya. Tapi dengan celengan bambu tadi sebetulnya dari hal yang sederhana, yang kecil itu bisa dilakukan. Menyadari pentingnya berbagi, para siswi SMA Santa Ursula ingin kembali menyisihkan sedikit uang ke dalam celengan bambu. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, keadaan ekonomi yang memprihatinkan, serta sulitnya akses fasilitas kesehatan di pedesaan membuat banyak warga Cianjur menderita penyakit tertentu. Yayasan Buddha Seci bekerja sama dengan TNI dan Pemda mengadakan bakti sosial kesehatan ke-111 di Cianjur yang menangani sejumlah pengobatan seperti katarak, hernia,
sumbing, dan tumor kecil. Baksos yang meliputi screening atau pemeriksaan diadakan pada 13 Maret 2016 bertempat di Kodim 0608 Cianjur. Dan pelaksanaan operasi pada 18 sampai 20 Maret 2016 bertempat di RSUD Cianjur berhasil menangani 337 pasien. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur, termasuk juga seluruh warga masyarakat Cianjur ya, itu sangat menyambut baik sekali. Karena warga masyarakat Cianjur masih memerlukan bantuan-bantuan kesehatan ya yang dilaksanakan oleh tim Buddha Suci seperti ini. Gitu. Saya sudah senang, ibaratnya sudah lega apa itu mata saya bisa dioperasi. Saya ucapin juga banyak terima kasih atas Yayasan Buddha itu tadi. Begitu banyak warga yang dapat menikmati fasilitas kesehatan gratis yang akan mengubah hidup sebagian besar mereka. Bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Maya Fauzia, salah satu pasien katarak yang menjalin jodoh baik dengan Yayasan Seci lewat bakti sosial besar di Cianjur. Menderita katarak sejak 3 tahun lalu, meski begitu Maya tetap menjadi anak berprestasi dengan meraih juara 2 di kelasnya. Iya, karena berdua iya karena ini. Orangnya pendiam, kalau misalkan pulang dari sekolah gitu kan sukanya langsung sembahyang, kalau misalkan langsung ngaji, belajar lagi. Kalau pokoknya waktu ke waktu nggak keluar rumah. Gadis berusia 10 tahun itu bertekad jika sembuh nanti ingin belajar lebih giat lagi untuk membanggakan kedua orang tuanya. Bercita-cita menjadi seorang guru agar dapat berbagi ilmu demi memajukan bangsa dan negara. Dia suka cerita pingin ngebagian orang tua dengan cara pingin sembuh katanya supaya orang tua tuh gak ikut prihatin lihat penyakit dia, makanya saya semangatin dia terus. Berkat jalinan jodoh tersebut, Maya Fauzia dapat melihat lagi dengan sempurna. Semoga semangat Maya untuk sembuh dan terus menjadi anak berprestasi menginspirasi banyak orang, sehingga rasa syukur tetap melekat di hati. Oman Setiawan adalah salah satu anak yang dialokasikan dari bantaran Kali Angke ke perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng. Terus berjuang menjadi yang terdepan dalam bidang olahraga yang telah disukainya sejak kecil. Bertemu seorang guru yang sering meluangkan waktunya untuk melatih anak-anak dalam bidang atletik, disinilah bakat Oman kecil terasah. Pemuda yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Jakarta ini telah mengukir banyak prestasi di bidang atletik dalam hidupnya. Pemuda berusia 24 tahun tersebut meneruskan ajaran sang guru dengan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada anak-anak yang tinggal di perumahan Cinta Kasih. Karena Oman percaya bahwa ada banyak calon atlet yang tumbuh di tempat tinggalnya tersebut. Terima kasih atas pelajarannya selama ini buat Oman, dan bisa kenal sama dia, terus bisa kenal di lingkungan juga di sini. Oman masih meniti karirnya sebagai atlet profesional dengan pendidikan formal di perguruan tinggi. Bukti nyata cinta kasih menyelamatkan masa depan seseorang dengan kerja keras dan rasa bersyukur. Sejak kecil, anak harus ditanami nilai luhur untuk menjaga bumi dan tidak membuang-buang sumber energi. Pada 10 Maret 2016, relawan Seci mengadakan sosialisasi pemilahan sampah kertas yang diselenggarakan di Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng. Pesertanya adalah 50 siswa sekolah dasar Mutiara Bangsa. Terima kasih sekali ya sekolah, khususnya untuk Seci, karena dari Seci itu membuka jalan ya untuk bisa menerima kami, memberikan kesempatan untuk anak-anak kami bisa lebih belajar lagi, bukan cuma mengerti, tetapi mereka praktek langsung loh seperti sekarang ini. Meski baru pertama kali, Mario, salah satu siswa SD Mutiara Bangsa sadar betul akan pentingnya melestarikan lingkungan. Tentunya cara ini adalah langkah awal untuk membiasakan diri. Kita harus lebih peduli lagi pada lingkungan. Misalnya nggak boleh buang sampah sembarangan, jaga lingkungan.
Kertas dan plastik memang sangat praktis digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun penggunaan yang berlebihan akan menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi pertiwi. Jalinan jodoh antara Seci dan warga Taman Aries telah terjalin selama 5 tahun. Dan pada 6 Maret 2016, relawan Seci dan warga Taman Aries yang berjumlah total 25 orang seluruhnya kembali bersatu hati melindungi bumi. Memang di awal itu sangat sulit sekali, hanya 1-2 orang yang peduli. Tetapi kita lihat selama 5 tahun ini berkembang cukup bagus. Hampir tiap rumah punya bank sampah dan setiap bulan disetorkan kepada Puja Suci. Itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin tinggi. Pelestarian lingkungan tidak hanya asal dilakukan. Selain menjadi salah satu cara untuk memperpanjang usia bumi, juga sebagai sarana edukasi bagi warga bahwa ada sampah tertentu yang bisa didaur ulang. Kalau untuk perubahan sih memang ada, karena kita taunya dulu kan kalau buang sampah ya asal semua dibuang jadiin satu kan. Dengan adanya pemilahan ini sekarang kita belajar untuk memisahkan, oh mana yang ini masih bisa didaur ulang gitu kan. Jadi kita pisahkan, kita sumbangkan ke Seci. Saling perhatian kepada sesama warga untuk melestarikan lingkungan, mengajarkan anak-anak untuk memilah sampah daur ulang agar tercipta kesinambungan pemeliharaan alam ke generasi berikutnya.